Morning Show, siapa sangka kuliner dan olahraga dapat disatukan menjadi sebuah konsep resto yang unik dan menarik. Penasaran seperti apa? Ini buktinya. Bermain bola pingpong biasanya hanya bisa dilakukan dalam satu set pertandingan saja. Pernahkah Anda membayangkan ada satu set meja bola pingpong dalam sebuah konsep resto? Ini dia. Sebuah resto di bilangan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menawarkan konsep unik dalam menarik perhatian konsumen. Ya, Pongmi Lounge memadukan konsep olahraga dan kuliner. Jadi konsep Pongmi ini sebenarnya bisa dibilang klasik vintage. Kita kalau misalnya perhatiin kayak gambar-gambar yang kita hias di dinding-dindingnya itu menggunakan mural yang unik banget sih. Semenjak dibuka pada Agustus 2013, resto dua lantai ini memiliki nuansa berbeda. Lantai pertama untuk keluarga, sedangkan lantai kedua mengusung tema fine dining. Dengan suasana rumahan yang hangat dan penuh kegembiraan, membuat pengunjung betah untuk menghabiskan waktunya di resto ini. Apalagi dengan kehadiran satu set peralatan pingpong menambah ciri khas resto ini. Restoran ini unik daripada restoran lainnya, konsepnya itu juga lucu. Kayak misalnya ada pong, kita bisa main pong. Kalau misalnya lebih seru, kalau ada kawan-kawan kita bisa main pong. Tempatnya juga strategis dari Senayan juga. Sebenarnya sih kayak kemarin kan lagi mau iseng-iseng kan nyari ke tempat nongkrong gitu di sini. Terus kayak nyari ketemu tempat ini. Ya terus kayak pikir-pikir ya tempatnya lucu kan, juga reviewnya bagus. Jadi ya coba-coba dan emang iya tempatnya enak, cozy. Udah tuh kayak nyaman sih tempatnya. Pingpong dipilih sebagai tema utama berdasarkan hasil riset dan kegemaran sang pemilik akan olahraga. Mereka meyakini olahraga pingpong memiliki makna kebersamaan dan kegembiraan. Pongmi ini bisa dibilang adalah satu-satunya lounge pertama di Asia yang menggabungkan lounge dengan friendship, which is si friendship ini adalah si pingpongnya. Gitu. Kenapa kita bisa bilang friendship? Karena dengan kita main pingpong itu kita bisa sambil bersosialisasi, kita bisa sambil make in contact sama mungkin sama rekan-rekan partner kantor pas segala macem. Soal menu makanan, resto ini memiliki variasi menu yang beragam. Salah satu menu unggulan adalah salmon penne arrabbiata. Namun, tak perlu proses rumit untuk mengolah hidangan ini. Sejumlah bahan-bahan telah disiapkan oleh chef senior resto ini, diantaranya penne, salmon, daun basil, cabai merah, cabai kering, dan saus tomat. Prosesnya pun sangat sederhana. Masak pan-fried ikan salmon hingga kuning kecoklatan. Sambil menunggu salmon matang, tumis seluruh bahan saus hingga tercampur rata. Kemudian masukkan penne yang sudah direbus terlebih dahulu, lalu tumis hingga tercampur rata. Untuk sentuhan terakhir, sajikan penne bersama pan-fried salmon dan taburan keju di atasnya. Resto yang menyajikan hidangan western ini mengutamakan cita rasa dan kualitas terbaik dalam setiap hidangannya. Penne-nya yang al dente bercampur sempurna dengan saus tomat khas racikan resto ini. Nah, apalagi dengan salmonnya yang tingkat pemasakannya cukup matang menurut saya. Enak. Selain menu salmon penne arrabbiata, ada hidangan burger mie yang bisa menjadi pilihan alternatif. Burger dengan ukuran besar dihidangkan sempurna dengan irisan kol, daging yang cukup tebal, serta saus mayones yang creamy. Dilengkapi juga dengan onion ring sebagai side dish.
Sebagai hidangan penutup, Anda bisa memanjakan lidah dengan banavi, yaitu perpaduan dari pisang, es krim vanila, dan saus karamel. Tak kalah menarik, Anda bisa mencoba minuman penetralisir rasa yaitu apple mojito. Perpaduan potongan apel hijau, daun mint, dan soda. Atau minuman signature dari resto ini, Energy Boost, yang merupakan kombinasi antara sari jeruk, nanas, dan mangga, semakin menyegarkan rangkaian hidangan Anda. Ya, setelah menikmati hidangan, saya tutup kegiatan saya hari ini dengan bermain pingpong. Aditya Astarina, Yohanes Januardi melaporkan untuk NET. Yuk. Nah, sebenarnya ini ide bisnisnya sangat menarik, menggabungkan gitu antara makan habis itu main pingpong. Karena kalau misalnya kita mau berolahraga sehabis kita makan kan kita harus nunggu dulu. Biar kita tidak tiba-tiba kepletot tangannya atau gimana gitu kan. Nah, itu berarti lebih lama lagi kita memesan lagi, kita minum lagi, ya nggak sih? Betul, dan dia memang termasuk olahraga yang tidak terlalu berat lah. Maksudnya dia cukup ringan karena kalau lari 1 jamnya aja tuh kan bisa ngebakar sekitar 800-an kalori. Tapi kalau pingpong ini cuma 280 ya. Kan kita dengan berdiri aja cuman tak. Tapi itu lumayan loh, Adrian. Karena waktu itu saya pernah baca satu riset gitu ya di Amerika. Ternyata kenapa pria dan wanita itu jauh gitu bentuk tubuhnya. Pria itu bentuk tubuhnya tuh badannya, perutnya blep gitu kan. Kalau wanita enggak. Itu karena apa? Karena setiap habis makan malam wanita itu berdiri dan nyuci piring. Oh, serius wanita masa dulu. Tapi pria masa kini kan adalah pria-pria yang mau ping rompang ramping, ya kan? Tuh, lain. Aku dari dulu kalau gitu. Masih soal kuliner.